Subhanallahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Kusmayanti dari kelas 5E. Di sini saya mendapat tugas hadis orientalis untuk menjelaskan atau memaparkan salah satu tokoh orientalis. Nah, dalam hal ini saya mengambil tokoh orientalis yaitu Ignaz Goldziher, di mana saya akan menjelaskan atau memaparkan 3 poin tentang tokoh ini. Yang pertama, biografi dari Ignaz Goldziher, kemudian pemikiran-pemikirannya, kemudian kritik ulama terhadap pemikiran-pemikirannya. Baiklah, langsung saja. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang biografi dari tokoh tersebut, di mana Ignaz mempunyai nama lengkap atau memiliki nama asli yang sebenarnya yaitu Yitzhak Yahudi Goldziher. Ia dilahirkan pada tanggal 22 Juni tahun 1850 di Zigasbeherpen atau tepatnya di kota Hongaria. Goldziher masih keturunan Yahudi yang berkebangsaan Hongaria yang sejak kecil sudah memiliki hobi membaca. Ignaz Goldziher meninggal pada tanggal 13 November tahun 1931. Adapun riwayat pendidikan Ignaz Goldziher, di mana Ignaz Goldziher pertama kali menempuh pendidikannya pada saat itu di kota Budapest, Berlin, dan Leipzig. Ignaz juga merupakan salah seorang anak yang selalu ingin tahu dan bahkan keinginannya untuk mendalami keilmuan sangatlah tinggi. Dan juga banyak guru-guru Ignaz yang memuji kemahirannya dalam mendefinisikan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialaminya. Terbukti ketika Ignaz berusia 5 tahun, ia mampu membaca kitab Perjanjian Lama yang berbahasa Ibrani. Kemudian tidak hanya itu, di mana ia juga mampu mempelajari kitab-kitab Talmud ketika itu ia berusia 8 tahun. Kemudian tidak hanya sampai di situ. Ketika ia sudah berusia 12 tahun, ia menjadi seorang siswa sekolah yang telah memulai membuat suatu karya tulis pertamanya tentang nenek moyang Yahudi beserta pengelompokannya. Kemudian semasa ia berada di kota Budapest, Berlin, dan Leipzig, Ignaz mempelajari tentang kajian Islam, dan pengetahuannya tentang Islam itulah yang membuatnya perlu untuk menimba ilmu Islam langsung di dunia Islam tersebut. Dan tentunya dengan tujuan-tujuannya sebagai seorang orientalis, mengapa ia ingin menimba ilmu Islam itu langsung di dunia Islam. Nah, selain itu, terdapat karya-karya Ignaz yang ditulis dalam yang membahas tentang masalah-masalah keislaman. Banyak sekali dipublisir ke dalam bahasa Jerman, Inggris, dan bahasa Perancis. Nah, kemudian setelah menyelesaikan studinya di Budapest, Goldziher melanjutkan studinya di Universitas Leipzig atau Jerman. Nah, di mana pada saat itu ia mampu meraih gelar doktor di universitas tersebut ketika ia berusia 19 tahun. Di mana gelar doktor tersebut diperolehnya atas bimbingan Heinrich Fraser yang merupakan sosok orientalis terkemuka. Ia memperoleh gelar doktor tersebut selama 2 tahun. Kemudian tepat pada tahun 1873, Ignaz pergi ke Syria untuk belajar Islam kepada Syekh Tahir Al-Jazairi. Kemudian setelah itu, ia pindah lagi ke Palestina. Lalu ia pergi merantau ke negara Mesir, di mana di negara tersebut ia belajar dari sejumlah ulama-ulama Al-Azhar. Nah, teman-teman pasti sudah tahu bahwa kenapa seorang orientalis ini sangat tekun, sangat serius dalam mempelajari atau mendalami ilmu Islam. Tidak lain tujuannya hanya untuk menghancurkan Islam. Lalu singkat cerita, sepulangnya dari Al-Azhar, Ignaz diangkat menjadi seorang guru besar di Universitas Budapest, tempat ia menimba ilmu dulu. Adapun salah satu karyanya yang paling berpengaruh adalah bukunya yang berjudul Muhammad the Student, di mana buku tersebut telah menjadi sumber rujukan utama dalam penelitian hadis di kalangan dunia barat.
Kemudian poin yang kedua yaitu pemikiran Ignaz Goldziher, di mana di sini saya akan menjelaskan apa saja pemikiran-pemikiran dari Ignaz Goldziher. Adapun pemikiran-pemikirannya yaitu yang pertama tentang Islam lahir di Madinah, di mana seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa Islam itu lahir pertama kali di Mekah. Namun berbeda dengan pendapat Ignaz yang mengatakan bahwa aspek historis Islam itu mulai terbentuk di Madinah. Alasannya karena wahyu-wahyu yang disampaikan Nabi Muhammad ketika di Mekah belum cukup untuk membentuk definisi Islam meskipun dalam bentuk yang kecil. Maka dari itu, Ignaz mengatakan bahwa di Madinah inilah Islam menjadi sebuah institusi yang memiliki tujuan dan latar belakang yang jelas. Maka dari itu ia beranggapan bahwa Islam itu lahir pertama kali di Madinah. Kemudian pemikirannya yang kedua yaitu tentang Islam mengambil pelajaran agama sebelumnya. Di mana dalam hal ini pendapat Ignaz mengatakan seperti itu, bahwa dalam praktik-praktik keagamaan, Islam telah menyalin keagamaan ritual Yahudi dan Kristen, seperti cara sujudnya, perintah berjilbab, puasa, dan lain sebagainya. Ignaz beranggapan bahwa kita menjiplak dari agama lain. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Quran merupakan karangan Nabi Muhammad. Menurut anggapan Ignaz, dalam evaluasi historis, ia menganggap bahwa isi wahyu di dalam Al-Quran merupakan gabungan elektika dari ide agama lain. Dan ia juga beranggapan bahwa Al-Quran selama ini didakwahkan Nabi Muhammad hanya sebagai umpan agar masyarakat Arab itu memeluk agama Islam. Kemudian pemikiran yang keempat yaitu kodifikasi hadis. Goldziher berpendapat bahwa teks hadis itu justru berkembang pada masa setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ia juga mengatakan bahwa sebagian besar hadis merupakan akibat dari perkembangan Islam yang secara religius, historis, dan sosial selama 2 abad pertama, di mana hadis-hadis itu dianggap sebagai dokumen sejarah pertumbuhan Islam, tetapi lebih sebagai refleksi dari berbagai kecenderungan yang ada dalam masyarakat Islam selama bertahap-tahap perkembangannya. Mengenai pemikiran Goldziher tentang kodifikasi hadis ini, dapat disimpulkan bahwa Ignaz berpandangan tentang hadis itu adalah sebagian besar hadis merupakan hasil perkembangan Islam di bidang politik maupun sosial. Kemudian hadis itu lahir setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, itulah pemikirannya tentang kodifikasi hadis. Kemudian selanjutnya pemikirannya tentang kritik matan, di mana Goldziher memang mengakui bahwa kritik hadis sebenarnya telah dilakukan sejak dahulu. Namun, menurutnya kritik-kritik tersebut tidak dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal tersebut karena metode yang digunakannya lemah. Adapun mengenai para ulama terdahulu, menurut Ignaz lebih banyak menggunakan kritik sanad dan mengabaikan kritik matan. Maka dari itu, kritik semacam ini menurut Ignaz hanya mampu mengeluarkan sebagian hadis palsu saja. Kemudian pemikirannya yang terakhir yaitu tentang qiraat dalam pandangan Ignaz Goldziher, di mana dalam pemikirannya tentang qiraat ini Ignaz berargumen bahwa Al-Quran dan qiraat itu lahir dari teks, padahal sesungguhnya tekslah yang lahir dari Al-Quran. Dalam hal ini Goldziher memiliki pemahaman demikian karena adanya adopsi studi kritik Bible yang ia terapkan pada Al-Quran, sehingga ia menganggap Al-Quran sama dengan Bible, lahir dari teks. Baik, selanjutnya poin yang terakhir atau poin yang ketiga, di mana poin yang ketiga ini terdapat kritik suatu imam. Di sini saya mengambil pendapat kritik imam dari Al-Marogi yang mengkritik pemikiran dari Ignaz Goldziher. Nah, di mana dalam pemikirannya tentang lahirnya Islam di Madinah,
bahwa Imam Al-Maraghi beranggapan bahwa di Mekkahlah Islam pertama kali ada, di mana Mekkah merupakan tempat pertama kali dilakukannya dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka sejak itulah Islam itu pertama kali muncul di Mekkah. Akan tetapi perkembangannya terjadi di Madinah. Akan tetapi beda halnya dengan pendapat yang dilontarkan oleh Goldziher yang mengatakan bahwa Islam itu lahir pertama kali di Madinah, bukan di Mekkah. Kemudian adapun pemikirannya yang kedua tentang bahwa Al-Quran merupakan karangan Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Imam Al-Maraghi memberikan argumen melalui Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pastilah kami pula yang memeliharanya. Nah, di sini sudah jelas bahwa Allah lah yang menurunkan Al-Quran, bukan Al-Quran itu dijadikan sebagai teks, bukan teks itu dijadikan sebagai Al-Quran. Nah, begitulah pendapat dari Imam Al-Maraghi. Tetapi beda halnya dengan pendapat yang dilontarkan oleh Goldziher yang menganggap bahwa Al-Quran itu ciplakan dari orang lain. Al-Quran itu Al-Quran itu sumber dari orang lain. Al-Quran itu macam pendapat dari Al-Goldziher. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.